yang digelar dengan Ibu Rita. Nah, hari ini nanti akan bercerita panjang kali lebar kali bak tinggi ya sampai lengkap seperti itu nggih. Nanti akan banyak sekali karena kok ada Mama Karis ya di situ. Nah, ada apa seperti itu. Kemudian juga di sini paling pojok sana ini kalau ini kan wali murid nggih. Ini siswa nggih. Ternyata dokter ini yang luar biasa. Menikah adalah seorang dokter. Ada yang sudah pernah bertemu dengan beliau, melihat banyak gambar ya. Menikah adalah sebagian besar. Dok, kalau pakai itu senyumnya nggak kelihatan loh dok. Kalau mau pakai face filter, biar senyumnya kelihatan. Oh gitu. Oke siap. Iya, lebih aman ya dok. Iya, itu nanti narasumber dari kami ada yang terhormat beliau berdua ini. Monggo bisa segera menghubungi teman-teman yang lain yang belum dapat linknya mungkin bisa di-share. Kalau ada yang kesusahan bisa dibantu seperti itu. Dan sambil mungkin menunggu yang lainnya untuk segera bergabung, boleh mempersiapkan mungkin secangkir teh atau cemilannya. Nanti kita kan ngobrolnya akan santai sekali ya Mas ya. Iya, serius tapi santai. Di sini juga banyak minuman ya Mas, minuman dulu ya. Dan acara ini disponsori oleh, belum kelihatan ya, nanti ada Herbamuno dari Mustika Ratu. Ya, semakin bertambah ini untuk pesertanya, pemirsa. Kita manggilnya pemirsa. Silahkan. Ini kondisi di Al Azhar Sifabudi Solo sedang turun hujan, lumayan lebat ya. Mungkin di depan layar juga di tempat mama papa semuanya mungkin juga hujan, dijaga kondisi badannya, minum yang hangat-hangat ya. Oke, bisa kita langsung mulai saja ya, mengingat waktu yang sudah lebih dari yang ditentukan. Oh berapa? Oh ini nanti sekitar 3,5 jam dok. Bisa lanjut 5 jam dok. Iya, ya nanti pastinya bermanfaat, nanti nggak kerasa untuk berapa jamnya. Atau dokter yang rasa ya, kita lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata terindah yang bisa kita ucapkan dalam kondisi sehat kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah bermanfaat ini yang diadakan oleh Al Azhar Sifabudi Solo yang berjudul, yang bertemakan isolasi mandiri, apa dan bagaimana caranya. Kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah nanti termasuk kita. Amin. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mama, Papa, mungkin Ananda, semuanya yang sudah bergabung di acara ini, meluangkan waktunya, ya. Insya Allah monggo nanti kalau ada yang mau menyiapkan cemilan ya atau catatan hal-hal penting yang nantinya insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kami. Ya, Zoom kali ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita kali ini akan membahas isolasi mandiri. Kita tahu semua bahwa hampir 1 tahun ya pandemi COVID-19 ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi hampir seluruh dunia. Dan dalam kurun waktu itu, terutama di Indonesia, kondisi grafiknya naik ya dok ya, dari yang dulunya berapa, sekarang berapa, ya, kemudian ada lagi varian baru yang diketemukan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi kalau sekarang di media itu yang disampaikan itu, ini 1.000 atau berapa ribu terkonfirmasi, oh ini meninggal. Tapi tidak ada edukasi yang cukup bagi kita, kata-kata isolasi. Ya, jadi kurang informasi. Kadang-kala setelah rapid, reaktif, swab, positif,
terus mau ke rumah sakitnya full sekarang. Ya, rumah sakit full, mau ke rumah sakit ini atau itu penuh semuanya, kemudian silahkan isolasi mandiri. Nah, ini nanti akan jadi bahasan kita. Apakah isolasi mandiri ini aman? Nah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dalam masa isolasi tersebut? Jadi, apakah ini suatu pilihan? Karena kadangkala kalau ketakutan ya, jadi kadangkala masyarakat itu ketakutan di rumah sakit, nanti aku diisolasi bla bla campur dan yang lain, aku tak isolasi sendiri saja. Nah, seperti apakah ini pilihan yang cocok? Apakah ini pilihan yang tepat? Nah, monggo nanti ini ada penyintas COVID ya. Di sana juga ada dari segi medis, nanti ada dokter, ya. Nanti untuk yang pertama kita bagi waktunya. Untuk yang pertama nanti saya persilahkan untuk narasumber yang pertama, menikah adalah Ibu Rita. Nah, kalau gampangnya manggilnya Mama Faris seringnya, ya. Beliau juga sebagai pengurus di Amal Sahabat, ya, Yayasan Amal Sahabat bagian pendidikan, ya, Ma. Ya, mereka nanti akan memberikan banyak pengalaman, ya, banyak pengalaman beliau selama berapa hari ya, Mas, kemarin? 17 hari. Nah, 17 hari itu satu hari saja di dalam kamar itu, Masya Allah, 2 hari. Ya Allah, 3 hari. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan selama 17 hari itu beliau, ya, nanti cerita sendiri aja ya Maya biar lebih menarik daripada saya. Itu aja. Ya, nanti waktu langsung saya berikan kepada beliau. Mari kita awali event pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ini saya persilahkan kepada beliau, Bu Rita. Bu Rita. Oke, ya untuk sebelumnya ada sambutan dari pelaksana harian kepada yang terhormat Yanda Roni, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada suara? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Supardi Hasan dan Ibu Rita Helmi yang berbahagia, ya, orang tua murid kita yang senantiasa eksis di dalam pendidikan Al-Azhar Sipak Budi Solo, serta Yanda dan Bunda dan Papa-Papa dan Mama-Mama yang mengikuti acara pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita pada sore hari ini dapat mengikuti kegiatan acara webinar tentang COVID-19 yang dikasih judul apa dan bagaimana ya caranya isolasi mandiri. Pertama, saya mengucapkan atas nama pelaksana harian Al-Azhar Sipak Budi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Supandi Hasan dan Ibu Yanda dan Bunda dan seluruh para peserta yang mengikuti acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengambil ilmu dari pertemuan ini, kemudian dapat kita laksanakan dan dapat kita terapkan di dalam mengantisipasi COVID ya, agar tidak terjadi kepada kita. Kalau terjadi kepada kita, bagaimana cara mengisolasi mandiri. Nanti sesuai dengan pengalaman dan masukan dari dokter nanti akan disampaikan beberapa hal kepada kita. Mari kita saksikan bersama-sama dan insya Allah pertemuan ini nanti akan banyak menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk mengikuti acara kegiatan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih ya Daroni. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami semuanya di sini. Ya, lanjut langsung ini, Mah, monggo mikrofonnya sudah siap dan kita semua lebih siap lagi. Monggo, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulbi wa dawaiha wabdani wa shifaiha wa nul absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mama-mama wali murid, bapak-bapak wali murid Al-Azhar Sukabudi, ya, saya mungkin mewakili juga dari sedikit yayasan, saya selaku bagian pendidikan. Terima kasih, semoga penjenengan semuanya selalu diparingi sabar untuk membimbing anak-anak walaupun dalam masa pandemi dengan online. Jadi memang saya banyak sekali ditanyakan dari baik Japri maupun apa tuh piye ya, tapi sudah ini ada sesuatu hikmah. Saya langsung to the point. Saya agak santai aja ya Bun. Oke, dokter saya agak santai saja. Kebetulan kan ngobrol aja Bu. Iya. Ngobrol. Mereka ini kan, iya mereka ini kan teman-teman saya. Saya sebagai wali murid dari playgroup dari TK, SD, SMP, SMA, anak saya di Al-Azhar terus dokter. Nah, jadi cukup lama, makanya di isolasi pun saya 17 hari di rumah sakit. Oke, intinya gini, para ayah dan bunda, apabila di antara kita terkonfirmasi COVID-19, satu saja pesan saya, penjenengan harus mengingat-ingat 3 hal. Monggo kalau ada yang mau ditulis. 1, jenengan harus ikhlas. Ikhlas. Jangan pernah menggerutu. Jangan pernah piye to aku kok ngendi, enggak usah. Sudah, ikhlas dulu sih nomor 1. Yang kedua, jenengan tawakal. Jadi pasrah bae sama Allah. Jangan punya rasa deg-degan. Saya 14 orang bareng-bareng dok. 14 orang, jadi total 20. Yang 6 isolasi mandiri di rumah karena ada anak kecil alasannya. 14 jadi kita begitu ikhlas, kemudian tawakal. Yang ketiga, sabar, jangan pokoknya enggak negatif, enggak mau konten wae nanti. Jadi 3 itu. Nah, saya langsung untuk poin aja. Yang penting kalau kita itu memilih, penjenengan sudah benar-benar misalkan dari puskesmas mengatakan Bu, Pak ini positif tapi cukup isolasi mandiri di rumah. Penjenengan setelah 3 tadi, jenengan apa yang harus dipersiapkan? 1, penjenengan harus benar-benar menjaga kondisi penjenengan di rumah itu. Kalau ini positif ya, kamar ya kudu jangan solonan sama anak-anak, harus benar-benar dipisah. Bahkan sampai apapun kudu sendiri-sendiri. Sampai misalkan baju, mohon saya pun baju ya saya cuci pakai air panas karena memang standarnya jangan jangan di ini campur. Dicuci sendiri, apa-apa sendiri, itu penting. Yang kedua, di dalam isolasi mandiri yang sudah saya praktekkan, itu saya banyak banget. Karena saya itu sudah naik 8 kilo dokter. Udah naik ya? Naik, lumayan dok. Jadi saya itu kemarin itu jujur saja, sudah lama nggak pernah makan nasi dok. Tapi saya kena COVID saya makan kebok. Dan satu lagi, Kalau saya tambah bulat Bu. iya. Kalau jenengan nggak bulat deh. Lumayan dok. Saya ya cuma memang ya karena itu ya dok perempuan jadi ada. Jadi saya makan 2 bulan dok. Dan sekali lagi saya Pak dok. Karena saya membagikan selang saya karantina. Saya wajib dok. Hari-hari ketemunya dokter. Ini cuma kalau bisa juga. Saya juga heran. Jadi ketika
dia itu komorbidnya satu jantung, yang satu lagi kakak kandungnya itu sulit. Jadi kita itu lihat tuh dok, begitu mau makan itu kakaknya saya itu dicontek cewek. Rin, aku iki diabetes, jadi nek mau makan aku harus insulin. Berarti komorbidnya parah banget. Tapi ternyata 5 hari sudah pulang. 5 hari itu sudah. Kenapa? Kuncinya Bun. Saya lihat, saya intip, kok beliau dia, suaminya, anak-anaknya 2, menantunya kok cepat pulang. Sama adik iparnya kok cepat pulang. 5 hari kok jebula men itu. Dia itu nek ada nasi itu dihabiskan sampai snack siang dihabiskan, susu dihabiskan, buah dihabiskan, endok dihabiskan. Sehingga apa? Jebula men imunnya itu lebih dari jauh dari kita-kita. Ketika waktu itu lucunya gini dokter, yang saya mau tanya, dia itu masih batuk dan masih sesek. Tapi kok waktu di swab negatif, sampai loh kok bisa jebula men maemnya itu enggak ilok-ilok, mangan terus. Habis makan dia wirid sholat tidur. Tidurnya itu enggak cuma 5-6, bisa sampai 8 jam. Udah gitu karena apa? Enggak pegang HP. Karena apa? Ya mungkin sudah sepuh-sepuh ya. Tapi enggak pegang HP, jadi enggak mudeng kabar. Makanya padahal yang satu lagi itu nyun sewu, kekentalan darahnya itu karena COVID jadi 1.600. Nek 500 itu sudah bahaya. Itu 1.600. Jujur ya dokter, waktu itu saya sama anak-anak sampai membaca Al-Fatihah menghadiahkan karena takut kalau beliau sedo. Jebulak men malah 5 hari sudah pulang. Kuncinya apa? Kuncinya tadi orangnya ikhlas banget. Dan tawakalnya itu luar biasa. Walaupun dia itu nyun sewu ya, sudah yang sampai ditawani sama dokter. Sebenarnya ini nggak boleh ngomong tapi jujur aja. Dokter Muardi bilang, Bu, ini COVID-nya sudah nyerang di darah, harus disuntik biar cair karena sudah 1.600. Tapi harus mengandung babi. Nah, ini karena Al-Azhar saya berani ngomong. Jadi sudah parah banget kan sakitnya. Terus ngomong, saya nggak mau. Loh, nanti kekentalan darahnya bahaya, bisa parah. Mending saya minum selain disuntik pencair darah. Akhirnya ya Basu Masail, Pak Helmi dan beberapa para kiai di Al-Mu'ayyad ditanya, bagaimana? Ya sudah, kalau beliau tetap nggak mau diencerkan darahnya mergo udah kena COVID, hebat. Di situ saya ngelus dodo, hebat sekali. Akhirnya dia cuma minum obat pengencer darah. Akhirnya apa? 5 hari pulang. Kuncinya apa? Maem banyak, susunya diminum, endoknya diminum, dimakan, buah dan tidak pernah yang namanya ngeluh. Jadi cepat sekali, makanya bagi yang teman-teman semua tidak gejalanya parah tapi cuma OTG, kalau di rumah penjenengan nggak usah bingung, yang penting makan banyak, bubuknya harus banyak, jangan stres. Dan satu lagi, vitaminnya ditambahi. Jujur dokter, saya itu memang waktu di rumah sakit itu yang ngirimi banyak banget. Saya nggak akan sebut nama produk untuk yang sifatnya yang di luar yang saya minum. Itu banyak. Ya, endorse banyak banget. Cuma ketika suami saya bilang gini, Mah, iki ono Linhua itu kan dari Chinese. Wocone isine apa, Mah? Aku yo ora ngerti no Pak. Iki tulisannya dudu Latin. Kata suami saya, ojo diombe. Terus ada lagi kiriman beberapa. Iki isine apa, Mah? Wes ojo diombe. Lah terus piye, Mah? Ah, ya wes akhirnya maaf, saya pilih yang herbal. Ini bukan masalah endorse ya. Saya jujur, minum itu saya selain maam okeh, tidurnya anger, saya itu mergo minum itu loh. Minum Herbamuno ini, bubuk saya itu jam 9 sudah tidur, pagi itu bangun enteng banget. Dan paru-paru saya kan sempat sesek.
itu kok bisa plong banget gitu loh. Nah, itu buat saya sesuatu. Dan kebiasaan saya Dok di isolasi itu, mau tidur, monggo ibu-ibu yang di rumah, jangan lupa gosok gigi. Dan kumur, kalau betadin gargle harganya mahal, dan di pasaran katanya sekarang udah jarang tuh Dok, betadin gargle yang untuk kumur. Ya 30.000, tapi kalau satu anak satu betadin kalau kita 6 kan berarti sudah banyak. Itu satu betadin itu 4 hari udah habis loh Dok. Nah itu kan cari yang ngirit pakai garam. Nah cuma garamnya Himalaya itu agak sedikit lebih bagus yang warnanya itu loh Bun, garam Himalaya yang pink. Jadi monggo gosok gigi, jenengan habis gosok gigi langsung kumur. Habis kumur hidung dicuci. Dok, saya ada resep. Waktu itu disuruh nyuci hidung menggunakan itu loh Dok. Pipet disuntikkan di hidung ke kanan, keluar hidung kiri, kadang lewat tenggorokan. Kalau saya nggak punya NaCl, itu cukup aqua, anget, dikasih garam. Nah, jadi monggo ibu-ibu jangan khawatir. Irit murah untuk isolasi. Penjenengan kalau mau tidur, gosok gigi, kumur, cuci hidung, dan satu lagi minyak kayu putih itu dihirup dalam-dalam sampai di dekat hidung sini itu makleng. Itu bagus banget. Nanti insya Allah tidurnya nyenyak. Ada yang bilang ditetesin di air, saya tidak merekom karena jujur saya tak tetesin minyak kayu putih di itu kok mual ya Dok. Nanti saya tolong dikasih apa sebabnya saya minum banyu tak kasih lenga putih kok mual, saya mau muntah. Jadi kalau itu ada yang bilang hebat, nek saya pribadi dengan keluarga nggak cocok karena banyu putih atau teh manis ditetesi minyak kayu putih suruh minum enggak. Cukup buat saya itu air panas ditetesi tapi dihirup uapnya, kalau enggak saya tidak pernah kemana-mana bawa minyak kayu putih. Tapi yang mengandung eukaliptus, jangan minyak kayu putih yang itu jangan. Nek saya yang eukaliptus, jadi itu benar-benar. Oh ya, itu bagus juga sih. Kita kan nggak boleh sebut. Jadi monggo. Terus yang terakhir, monggo ibu-ibu, anak-anaknya nggih tulung please banget jangan mainan HP. Contoh Faris, saya itu terkenal Mama Faris, anak saya itu Al-Azhar. Itu sempat tiba-tiba drop gara-gara apa? Dia itu deg-degan mau testing tapi dia nggak bawa buku di rumah sakit. Jadi saya bilang, Dok kenapa ya kok ini anak saya tekanan darahnya jadi 140. Akhirnya dokter anaknya bilang, Bu, mbok coba ditanya anaknya punya masalah apa? Loh ya nggak punya masalah, wong ini anak kecil. Kata dokter harus ditanya dulu. Setelah saya dedes, ternyata dia ada testing dan dia nggak bawa buku dan dia bingung. Akhirnya dia malam itu mengkertap-kertip mainan HP. HP-nya apa? Mobile Legends. Jadi akhirnya sekali lagi dokter anak itu waktu berkunjung kan itu tiap hari ada kunjungan. Dokter anak bilang tolong 1 hari ini anaknya tidak boleh pegang HP karena radiasi HP itu membuat imun turun. Makanya monggo ibu-ibu ada yang bilang nggak apa-apa main HP meningkatkan imun. Maaf, Rita Helmi bilang itu salah. Jadi ketika 1 hari tidak pakai HP, itu tensinya jadi bagus banget. Itu langsung bagus dan saturasi oksigennya bagus. Nah, monggo nyari dokter saya tanya, bener nggak? Apakah itu karena sugesti anak saya aja? Tapi ketika dia nggak pegang HP sama sekali, itu imunnya bagus, saturasinya bagus, tensinya bagus. Nah, habis itu langsung dole coba bayang no. Siapa bilang imun itu bisa naik kalau pegang HP? Itu salah. Juga satu lagi, monggo ibu-ibu kalau bisa itu tidurnya itu jangan terlalu malam, harus minimal 7-8 jam. Jadi itu yang saya praktekkan. Dan terakhir kali, Bun, khusus untuk ibu-ibu jangan lelah. Dokter saya pernah di rumah sakit itu tiba-tiba saya itu ngewel. Kemudian dipanggilkan dokter, 15 menit baru datang karena dia harus pakai hazmat. Terus saya dipasangi oksigen. Terus ditanya, Bu Rita tadi ngapain? Saya diem aja karena saya pucet. Dokter tahu nggak? Tekanan darah saya cuma 60/50, saya lemes banget dan saya itu bisa ngedredeg gini. Karena
saya mencuci baju sendiri lelah banget. Baju Pak Helmi 3 hari, Nadia, Faris, dan baju saya dikumpulkan jadi satu, saya cuci di rumah sakit. Dan saya kelelahan, makanya sekali lagi orang yang sudah terkena COVID jangan sampai kelelahan. Itu ternyata nek lelah itu bisa langsung drop imunnya. Jadi kayak Pak Helmi itu setelah dari itu loh Bun, setelah habis kena COVID itu nggak kuat lagi sepeda ke Boyolali. Sekarang paling ke Kartosuro udah pulang. Dulu tuh sampai Boyolali kuat. Terus kemudian saya sendiri juga biasanya itu maksudnya rutinitas kuat, sekarang enggak. Udah gitu ada apa? Lalen. Setelah kena COVID kok saya sekarang jadi lalen. Tiba-tiba blank gitu loh. Itu saya harus tanya sama dokter ini. Sama sering sariawan. Anak saya tuh kok jadi sering sariawan gitu loh. Terus ada beberapa lagi yang jelas itu ngantuk. Saya kok jadi sering ngantuk, apa karena berat badan saya jadi tambah. Nah, jadi monggo sekali lagi teman-teman yang diisolasi mandiri harus hati-hati. Enggak usah deg-degan, kecuali kayak Pak Narto. Kebetulan Pak Narto itu ketua Yayasan Amal Sahabat. Itu diisolasi mandiri di rumah. Habis itu tiba-tiba menurun, dibawa ke Panti Waluyo. Dari Panti Waluyo nggak bisa ini dibawa ke Kasibu, di Kasibu akhirnya harus cari plasma. Makanya Pak Helmi alhamdulillah sudah 2 kali donor plasma. Yang pertama untuk sahabat dari Al Muayyad, yang kedua Pak Narto. Dikasih plasma Pak, masa 3 hari Pak Narto sudah boleh pulang ke rumah. 2 hari kemudian dia sudah dinyatakan negatif. Makanya monggo sekali lagi, bagi yang OTG isolasi di rumah tidak apa-apa. Tapi yang sudah gejala parah-parah, monggo lebih waspada. Kalau benar-benar oksigennya itu turun, harus langsung ke rumah sakit, tidak telat. Jujur, dari keluarga kami, keponakan Pak Helmi, ada 1 yang isolasi mandiri meninggal. Karena apa? Dia memilih isolasi mandiri karena punya anak kecil, kemudian dia nggak sadar, oksigennya turun, dibawa ke rumah sakit, sudah terlambat. Jadi boleh isolasi mandiri, harus tetap waspada, jangan gampang. Jadi mungkin itu saja, nanti bisa selebihnya bisa bertanya. Sekali lagi, makaten, matur sembah nuwun, nyen ngapunten, assalamualaikum. Terima kasih Mama Faris atas tadi ya Mas ceritanya, curhat-curhatnya. Jadi selama 17 hari, 1 keluarga besar malahan ya Mbak, keluarga besar, pembantu juga, ya, bagaimana beliau akhirnya alhamdulillah sehat ya Mbak ya, alhamdulillah. Jadi ini tadi sebenarnya lebih banyak pertanyaan ke dokter ya Mbak ya. Jadi katanya ini dok, katanya ini, benar apa enggaknya? Nah nanti lebih dokter nanti yang meluruskan, oh itu benar Bu, oh itu tidak Ibu. Nah seperti itu. Monggo langsung saja dokter, kita ngobrol-ngobrol lanjutin tadi dialognya dengan Bu Rita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ayah bunda yang sudah hadir pada live webinar sore hari ini. Kita semua sudah perkenalan tadi di awal. Jadi saya di sini adalah sebagai dokter residen, jadi dokter umum yang ngambil spesialis kebetulan di Rumah Sakit Dr. Muardi. Saat ini baru semester 5, jadi masih 3 semester lagi, masih panjang. Dan setiap hari pasti kita kontak dengan pasien-pasien yang baik itu suspek maupun yang udah terkonfirm positif gitu. Jadi dari tadi udah bercerita panjang lebar ya Bu ya, dari Bu Hilmi ya, dari panjang lebar tentang pengalaman beliau selama isolasi. Jadi perlu kita ketahui bahwa ayah bunda yang ada di rumah, baru ketika kita memutuskan untuk isolasi mandiri maupun di rumah sakit, itu ada beberapa kriteria. Jadi yang pertama adalah ketika kita tanpa gejala, itu baru boleh kita isolasi mandiri di rumah. Jadi ketika kita, baik itu gejalanya, misalkan gejalanya ringan, itu masuknya tanpa gejala ya. Jadi gejala ringan itu boleh isolasi mandiri di rumah dengan senantiasa monitoring dari tekanan darahnya, kemudian heart rate-nya, kemudian saturasinya gimana gitu Ibu ya.
Kemudian suhunya gimana, apakah ada demam ketika isolasi mandiri tersebut, kayak gitu. Kemudian ketika kapan kita harus isolasi di rumah sakit, itu ketika gejala kita sedang maupun berat. Jadi itu. Berapa lama sih kita isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit? Jadi itu. Dan kapan kita harus isolasi? Ini pertanyaan paling sering ditanyakan sama masyarakat ya. Jadi kapan sih dok? Saya kemarin ketemu sama Bu Helmi. Ternyata 2 hari yang lalu saya ketemu sama Bu Helmi dan ngobrol lebih dari 15 menit. Ya. Jarak kami berdekatan dok, soalnya saya sambil makan bakso saat itu ya. Nah, habis itu saya harus isolasi mandiri atau enggak dok? Kayak gitu. Banyak yang seperti itu Ibu. Jadi ketika kapan kita harus isolasi, yaitu yang pertama ketika seseorang itu kontak erat. Yang disebut kontak erat adalah ketika seseorang itu bertemu dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi kita sebelumnya belum tahu nih Bu, lagi ngobrol-ngobrol kayak gini kan, ternyata saya masih positif misalkan. Ibu udah ngobrol sama saya 15 menit. Atau 15 menit dalam jarak 1,5 meter kayak gini kan. Kemudian sekali ngobrol 15 menit atau dibagi-bagi, misalnya ketemu di masjid 5 menit, kemudian di dapur 5 menit, kemudian di sini 5 menit udah 15 menit. Itu namanya kontak erat. Nah, ketika sudah lebih dari 15 menit kemudian jaraknya lebih dari 1,5 meter, maka itu harus isolasi mandiri. Jadi harus isolasi. Jadi itu. Kemudian ketika isolasi mandiri apa yang perlu diperhatikan? Jadi ketika isolasi mandiri itu diperhatikan adalah isolasinya harus minimal 10 hari. Dalam 10 hari tersebut apa yang harus dilakukan? Ya tadi monitoring Ibu ya. Monitoring dari saturasi, kemudian suhu dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian adakah gejala yang dirasakan? Kalau misalkan nggak ada gejala selama 10 hari isolasi di rumah tersebut, berarti hanya cukup minum antioksidan. Jadi kayak vitamin, baik itu vitamin C, vitamin D, atau zinc, kayak gitu Ibu ya. Jadi kayak gitu. Atau tadi yang disebutkan suplemen yang lain, seperti tadi herbal, kayak gitu boleh Bu ya. Yang ada tercatat di BPOM ya Bu ya. Yang tidak tercatat di BPOM saya tidak merekomendasikan untuk itu. Ketika sudah tercatat di BPOM, boleh sebagai suplementasi, gitu ya Bu ya. Karena untuk pasien-pasien dengan gejala tanpa gejala maupun gejala ringan itu boleh isolasi di rumah dengan apa konsumsinya, yaitu vitamin atau suplemen atau herbal, madu atau habatus sauda boleh. Seperti itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu. Tapi ketika misalkan sudah isolasi 5 hari di rumah, ternyata ada gejala misalkan, langsung harus tes swab, kemudian harus isolasi di rumah sakit, seperti itu. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi tidak semua kita yang misalkan kita sudah swab mandiri misalkan, swab mandiri, oh saya kok kemarin ketemu, kemudian swab mandiri, kayak gitu, kemudian ternyata konfirmasi positif, tapi kita tanpa gejala, nggak perlu kita ke rumah sakit. Bahkan ketika seseorang pasien yang dia sebenarnya dia lebih nyaman di rumah secara psikis karena syaratnya tadi Ibu ya, harus ikhlas, tawakal, sabar Ibu ya. Makan banyak Bu. Makan banyak kayak gitu. Jadi kadang seseorang tuh malah justru stres ketika diisolasi di rumah sakit. Saya sendiri pun sudah stres kerja di rumah sakit, apalagi diisolasi gitu di rumah sakit gitu kan, tambah stres lagi gitu. Nah, jadi ketika seseorang tersebut misalkan kurang tidur kayak gitu Ibu ya, kurang tidur, kemudian makannya kurang, kemudian makannya nggak bergizi misalkan kayak gitu, itu masih bisa survive ketika terinfeksi COVID-19 dibandingkan orang yang stres. Nah, stres itu adalah yang paling berperan memperburuk dari kondisi COVID-19 itu sendiri. Kadang ketika seseorang didiagnosis jenengan positif COVID-19, langsung dia down, langsung down kayak gitu, kemudian semakin buruk kayak gitu. Jadi intinya adalah benar yang dikatakan Bu Hilmi. Jadi
motivasinya harus tinggi, harus besar, tawakalnya harus tinggi, kemudian ikhlas, karena positif ataupun negatif itu ketentuan qadarullah wa masya'a fa'al. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menentukan kalau kita tuh memang harus positif kayak gitu Ibu ya. Dan kita tidak bisa menghindari karena kita wabah gitu. Kalaupun nanti Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita Ibu ya, kita termasuk orang yang syahid karena wabah ini gitu. Jadi kalau isolasi tadi dari nanti lebih enak tuh kalau pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Jadi ngobrolnya lebih enak. Tadi pertanyaan dari Bu Helmi tentang apa tadi? Bu, saya lupa ini. Saking banyaknya tadi. Jadi ada beberapa hal yang tadi seperti selama di isolasi tersebut harus berkumur, pakai betadin, kemudian pakai garam NaCl kayak gitu. Nah NaCl kayak gitu atau garam fisiologis boleh Bu. Bahkan kita dalam kondisi tidak terkonfirmasi COVID-19 itu pun boleh kita kumur kayak gitu ya Bu ya. Untuk memang untuk higienitas dari oral hygiene kan penting banget itu. Penting banget. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim kan memang harus ketika kita mau sholat, ketika kita makan apa aja kan kita harus minum, kemudian kumur, wudhu kayak gitu kan untuk higien kita biar tidak mengganggu kita, kekhusyuan kita maupun orang lain gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi yang dikatakan Bu Helmi tadi benar. Kalau misalkan pakai NaCl. Gimana? Ini penting sekali dok. Yang membuat saya penasaran banget dok. Sampai detik ini loh dok. Mereka itu masih batuk. Masih merasakan sesek. Tapi di swab kok sudah negatif. Cuma 5 hari loh dok. Pulang ke rumah kakak kandungnya Pak Helmi itu. Lah saya itu curiga, kenapa mereka kok nyuwun sewu ya, ada yang masih pilek sudah pulang. Ada yang masih batuk gigil sudah boleh pulang. Tapi dasarnya mereka boleh pulang itu swabnya negatif. Nah, itu saya menjadi diskusi yang sangat kira-kira sampai wah, udah luar biasa karena semua panas, saya panas, Pak Helmi panas, anak-anak panas. Jadi begitu melihat mereka bawa koper digledek di Mawar 3 itu, kita langsung pada ndelongok loh. Itu kan masih batuk. Jebulamen itu bener nggak dok? Karena makannya banyak banget mereka dan tidak pegang HP. Isinya mau bar maem, sholat, turu, ngaji. Nanti kalau udah gitu makanan datang makan lagi. Jadi hidupnya itu cuma buat enak banget, gitu loh. Itu yang menyebabkan 5 hari pulang, bener nggak dok? Nah jadi satu yang perlu saya tanggapi adalah kenapa swabnya negatif, ya, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke isolasi mandiri tadi, ya. Sesuai konsensus dari Kemenkes ya. Sesuai konsensus dari Kemenkes, jadi isolasi itu 10 hari ketika dinyatakan positif itu dihitung sampai 10 ke depan. Kemudian ditambah 3 hari tanpa gejala ya. Kalau misalkan 3 hari tanpa gejala plus swab negatif 1 kali. Kalau itu gejala berat, sedang sama berat. Kalau misalkan tanpa gejala atau gejala ringan, itu harus 10 plus 3 tanpa gejala. Tanpa misalkan swab positif ataupun negatif, itu tidak ada masalah. Atau bahkan ketika orang yang gejalanya ringan atau tanpa gejala, dia 10 hari dia isolasi ditambah 3 tanpa gejala apapun, tidak merasakan apapun kayak gitu, itu tidak perlu swab ulang. Tidak ada swab evaluasi. Lah gimana dok kalau misalkan pasien yang dia masih ada gejala, tapi swabnya negatif? Bagus Bu. Karena apa? Karena sekarang tuh ada namanya long COVID. Apa itu dok? Jadi gejalanya mengalami prolong, jadi memanjang gitu Bu. Jadi dia swabnya sudah negatif, tapi dia masih ada gejala. Jadi gejala lebih dari 15 hari itu namanya long COVID saat ini. Coba nanti dilihat di internet, bisa dicek long COVID saat ini.
Jadi itu kalau misalkan dia mengalami gejala lebih dari 15 hari dengan COVID-19 kemudian swabnya sudah negatif tapi dia masih ada gejala. Nah di situ. Atau sebelum dia swab dia kumur betadin, kemudian atau NaCl kayak gitu Ibu ya. Itu bisa swabnya false negatif. Jadi negatif palsu. Jadi sebenarnya dia positif, tetapi karena kena betadin, kemudian kena NaCl, akhirnya jadi negatif Bu, namanya false negatif. Iya sih, soalnya mereka berlima itu dibocori berarti waktu tim dari APD murah datang gitu. itu Belum tentu sebentar. Nggak akurat mau gini. Lari Dia semuanya negatif, ke kamar pada mandi. dicek. Buru-buru apa? Mereka Dia masih gejala toh. Berarti kan neng Nah negatif. itu masalahnya Ibu yang harus saya sampaikan kepada audiens semuanya di hari ini. Berarti mereka positif. Jadi karena dia ketika swab itu negatif, sering kumur apa positif. jadi supaya swab negatif kemudian bisa keluar isolasi. Bukan itu tujuannya sebenarnya Ibu. Jadi kan tujuan dari isolasi itu sendiri adalah kan flu kayak gejala memutus mata rantai penyebaran COVID-19 kepada kemudian keluarga. Ketika swab kita ternyata false negatif, yang harusnya positif tapi false negatif, malah kita pulang kemudian ketemu keluarga yang dia komorbid misalkan hipertensi atau diabetes atau keganasan yang lain kayak gitu, malah justru terinfeksi, malah kita yang salah. Tapi kalau di rumah kan dulu kita wajib 2 minggu enggak boleh pulang. Jadi 17 hari di rumah. 17 hari di rumah, 17 hari di rumah sakit tambah 2 minggu di rumah. Semua, sekeluarga saya semua. Jadi sampai tetangga-tetangga itu nggak mau lewat rumah kita aja nggak mau karena memang benar-benar sakit ditambah di rumah itu ya stigmasi tadi di masyarakat itu ya. Jadi sebenarnya udah cukup 17 hari 10 hari itu udah cukup dengan syarat PCR negatif gitu ya. Tapi dengan tidak didahului dengan tadi triki. Oh iya, saya pakai trik. Nah, trikinya itu Bu. Trikinya adalah ketika tadi sebelum di swab malah kumur pakai betadin. Iya. Kemudian disuntik hidungnya. Nah, disuntik hidungnya. Nah, kayak gitu ya. Itu kan akhirnya PCR itu tidak bisa mendeteksi dari berarti itu enggak jujur. Ya tadi false negatifnya akan tinggi Bu hasilnya. Jadi itu mempengaruhi hasil sekali ya Bu ya. Jadi itu. Iya, terima kasih sekali. Obrolannya asik sekali. Dan ternyata kita menemukan ya ide dari warga plus 62. Ya. Plus 62. Warga plus 62 itu 62 itu emang unik-unik ya Bu ya. Iya, makanya segala sesuatu pokoknya bisa diakali gitu ya. Nah, salah satunya tadi kan terbuka di sini ternyata itu bukan jalan yang benar ya. Ya, itu sudah disampaikan tadi oleh dokter bahwa itu bukan cara memutus rantai COVID, nggih? Bukan tujuan dari isolasi. Iya. Swab negatif bukan tujuan dari isolasi. Tetapi tujuan isolasi adalah memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Iya, nah begitu yang terjadi di sini kita meluruskan ya Dok ya, luar biasa. Terima kasih. Iya, sebentar lagi akan kita buka termin tanya jawab, tapi sebelumnya ini ada iklan yang mau lewat. Nah, di depan meja kami dan juga nanti ada live sponsor untuk acara ini yaitu dari Herbamuno Mustika Ratu. Mbak Dewi kami persilahkan. Monggo. Iklan terlebih dahulu. Ada iklannya, luar biasa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Dewi. Sudah terdengar Mbak suaranya. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Selamat sore BA Luas Loji Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Marta sebelumnya. Selamat sore Ibu Rita. Selamat sore juga Dr. Supandi. Senang sekali bisa hadir ya di acara webinar
isolasi mandiri apa dan bagaimana caranya gitu. Dari tadi sebelumnya perkenalkan saya dengan Tiwi dari Marketing Promotion Mustikatu, mewakili Mustikatu. Dari tadi saya ngedengerin Bu Rita bicara, ngedengerin dokter, saya sampai senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri. Santai, tapi ada beberapa hal yang selama ini saya nggak ngerti dan nggak paham, ternyata itu menjadi sesuatu ya gitu. Mungkin sebelum saya lanjut ke perkenalan tentang Mustika Ratu, ada beberapa hal yang pengen, oh iya satu lagi tadi, untuk Bu Rita, sebelumnya saya belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tapi tadi saya sempat ketawa sampai ye Ibu gitu saat Ibu membicarakan begitu banyak yang endorse vitamin, tapi Ibu memilih Herbamuno Plus untuk menjaga daya tahan tubuh gitu ya. Oke, katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya mau share screen ya buat bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal dari Tiwi Mustika Ratu. Katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi mungkin beberapa dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar Mustika Ratu gitu. Kemudian ada beberapa produk yang memang baru banget didengar. Kemudian di masa-masa pandemik ini ada banyak banget inovasi yang Mustika Ratu hadirkan gitu. Saya, oke, ini di disable. Mohon maaf, ini boleh di-enable nggak share screen-nya. Jadi saya nggak bisa share screen nih. Nah, berbicara tentang Mustika Ratu, mungkin kelihatan ya screen-nya ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Berbicara tentang Mustika Ratu, di sini ada foto seorang ibu yang sangat cantik. Beliau adalah founder dari PT Mustika Ratu Tbk, Ibu Haja Dr. BRA Muriati Sudibyo, yang merupakan cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya, jadi beliau benar-benar merintis usahanya pada tahun 1975, dimulai dari sebuah garasi rumah yang membuat jamu hanya dibantu oleh 2 asisten rumah tangga saat itu. Nah, beliau benar-benar mengembangkan resep ramuan dari keraton yang sudah beliau pelajari sejak kecil, kemudian beliau kembangkan dengan teknologi yang modern menjadi jamu yang sampai saat ini kita temui yang ada di produk-produk Mustika Ratu. Kemudian Mustika Ratu terdaftar di BEI pada tahun 1995 dan memiliki pabrik jamu dan kosmetik di Jakarta. Ibu Muriati juga Mustika Ratu pernah mendapatkan penghargaan rekor muri sebagai empu jamu pada tahun 2008. Hingga saat ini beliau benar-benar banyak dikenal sebagai empu jamunya Indonesia. Jadi memang beliau itu dari dulu hingga saat ini mewariskan sampai ke anak cucu, sampai kepada kami semua untuk bagaimana caranya kita terus melestarikan jamu gitu kan. Apalagi saat ini kan banyak banget nih jamu-jamu yang mulai banyak di luar negeri gitu, mulai kayak aduh jangan sampai nih diklaim oleh luar negeri atau oleh orang yang di luar Indonesia gitu. Nah, kemudian produk-produk Mustika Ratu juga sudah diekspor lebih dari 20 negara gitu ya. Jadi nggak hanya di Indonesia, mungkin warga-warga negara Indonesia yang ada di luar negeri juga bisa yang ada di luar negeri mungkin bisa mencari beberapa produk Mustika Ratu di luar. Oke, kemudian di balik inovasinya Mustika Ratu, selain produk kita itu memang
natural, aman gitu. Kemudian selalu mengutamakan kualitas produk dengan pengetahuan dan resep pusaka dari keraton, kemudian yang udah pasti halal ya. Jadi tidak hanya jamu gitu, kita juga ada kecantikan. Jadi ada banyak banget yang memang kita lakukan untuk terus berinovasi, melestarikan ramuan yang udah usianya ratusan tahun untuk kita hadirkan pada produk-produk berkualitas di Mustika Ratu. Kemudian mungkin di sini ada kelihatan ada banyak ya gitu rangkaian jamu kategorinya Mustika Ratu. Kalau untuk jamu di Mustika Ratu itu kita ada slimming series, slimming tea ya, slimming untuk tea series, kemudian ada yang untuk ready to drink-nya, kita ada gula asam, kunir asam, ini yang benar-benar ready to go banget ini, yang bisa langsung diminum gitu. Kemudian ada jamu selapan ini mungkin kalau misalnya ibu-ibu pernah ngedengerin gitu dan sampai saat ini alhamdulillah masih dicari banget. Nah, kemudian ada wedang, ini yang memang sangat dibutuhkan banget di masa-masa saat ini. Orang yang biasanya nggak doyan jamu aja sampai nyari banget jamu gitu. Kemudian yang biasanya nggak pernah minum jamu juga jadi pada akhirnya harus dan wajib minum jamu untuk saat ini gitu. Di samping beberapa vitamin dan suplemen yang memang dikonsumsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang terbaru, Mustika Ratu. Nah, ini ya, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh tangkal coronavirus katanya gitu kan. Jadi selain yang tadi disampaikan oleh Ibu Rita dan Dr. Supandi bahwa untuk menjaga daya tahan tubuh gitu kan saat ini bisa dibilang no diet deh gitu kan, makan aja yang banyak gitu kan, kemudian konsumsi telur, kemudian jauhin gadget. Nah ini agak mikir ini sampai saat ini gimana caranya kita ngejauhin gadget ya gitu. Terus banyak hal ya selain kita ikhlas gitu. Salah satu yang paling penting dan sangat dibutuhkan di masa-masa pandemik saat ini adalah dengan meminum atau mengkonsumsi jamu. Inovasi yang paling terbaru dari Mustika Ratu saat ini adalah karena saat ini bisa dibilang sistem daya tahan tubuh menjadi sangat penting di masa pandemik virus corona ini, kemudian dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia untuk percepatan penanganan COVID-19, Mustika Ratu meluncurkan yang namanya Herba Mono Plus. Ya, Herba Mono Plus untuk memperkuat daya tahan tubuh gitu ya. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya gitu, apa sih Herba Mono Plus ini gitu kan. Jadi Herba Mono Plus ini adalah suplemen jamu inovasi terbaru ya dari salah satu produk Mustika Ratu yang memang dibuat benar-benar untuk bagaimana caranya kita bisa membantu masyarakat Indonesia terutama untuk menjaga imunitas ya. Jadi dengan kondisi kemarin kita yang sempat lockdown beberapa saat itu mulai bikin wah begitu banyak orang khawatir gitu, sementara katanya di luar sana orang tetap butuh beraktivitas, orang tetap harus menjalankan rutinitas, tetap bekerja gitu. Akhirnya gimana caranya gitu kan dari Mustika Ratu untuk meluncurkan sesuatu yang memang bisa membantu ini semua gitu. Jadi kita tetap bisa beraktivitas gitu, tapi daya tahan tubuh tuh tetap terjaga, itu salah satunya. Nah, apa sih Herba Mono Plus itu gitu? Jadi memang Herba Mono Plus ini dibuat untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, di samping itu selain untuk menjaga daya tahan tubuh, selain sebagai imunomodulator, ada 5 bahan alami yang memang terdapat di dalam Herba Mono Plus ini. Jadi ada sambiloto, ada akar manis, ada meniran, ada jahe emprit, ada daun jambu mete. Jadi 5 kandungan bahan alami ini yang memang sangat dibutuhkan untuk masa-masa seperti ini. Jadi yang bisa membantu meredakan batuk, ya kan, kemudian meledakan pernapasan, yang sesak napas itu bisa kebantu, kemudian yang badan meriang, pusing, perut kembung itu bisa kebantu juga. Kemudian yang sudah pasti dalam kandungan Herba Mono Plus ini 100% bahan alami tanpa pengawet dan aman dikonsumsi setiap hari karena ini memang suplemen jamu gitu ya. Kemudian yang tadi juga Bu Rita sampaikan, mungkin ada beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang agak sedikit memilih untuk minum suplemen atau beberapa vitamin yang untuk menjaga daya tahan tubuh gitu ya.
akhirnya kayak tadi kan Bu Rita saya memilih Herbamuna Plus karena memang apa gitu kan, kalau ada beberapa merek lain yang saya nggak ngerti itu tulisannya apa gitu, kemudian apakah ini halal atau enggak gitu kan. Tapi kalau dari Herbamuna Plus, kalau emang dari Mustika Ratu sudah dipastikan halal oleh sudah tersertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian terbukti secara empiris khasiat dan kegunaannya. Jadi memang ini resep turun-temurun dari Empu Jamu Indonesia, Ibu BRA Muriati Sudibyo. Gitu. Jadi kalau misalnya saya boleh bercerita sedikit, ada beberapa pengalaman karena memang kita tahu ya teman-teman Mustika Ratu saat ini diluncurkan, kita sudah langsung tuh bergerak untuk membantu kolega-kolega, rekan-rekan Mustika Ratu atau pancaran acara hari ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan di chat kita bersama, monggo bagi mamah papa yang memiliki pertanyaan mengenai tadi tentang isolasi mandiri ya, di sini sudah ada beberapa dok yang bertanya. Ini langsung ditujukan ke dokter semuanya ini. Sudah siap ya dok? Iya, sebelum saya bacakan juga saya sampaikan ya, untuk acara hari ini ada 10 bingkisan untuk nanti pada beberapa peserta nanti kami segera hubungi, terutama mungkin yang bertanya ya, yang aktif di hari ini. Oke dokter, untuk yang pertama dok, ini pertanyaan dari Iramawati ke dokter Hasan. Dokter, ada saudara saya jauh di Cimahi, tidak bisa rawat inap karena full dan sekarang isolasi mandiri. Apa yang harus dilakukan dok? Gejala sudah dari 2 pekan ini. Terima kasih Bu Irmawati ya. Yeah. Udah bertanya. Jadi saudaranya Ibu itu harus kita periksa ya, dokter harus periksa atau tenaga kesehatan periksa. Apakah gejala tersebut gejala yang ringan, sedang atau berat atau tanpa gejala. Jadi kalau misalkan menyikapi dengan saat ini bukan hanya di Cimahi saja, tetapi di Jawa Tengah pun juga full, di Muardi juga full, di Rumah Sakit Solo juga full kayak gitu. Sampai di Muardi itu sampai buka bangsal-bangsal baru yang sebenarnya bangsal reguler sekarang dibuka untuk COVID gitu karena full tadi. Nah, untuk menyikapi itu tadi harus ada second opinion dari rumah sakit Bu Irmawati ya. Jadi harus disarankan untuk tetap konsultasi ke dokter. Apakah perlu tetap isolasi di rumah sakit dengan gejala, misalkan gejalanya sedang sampai berat, itu harus wajib konsultasi, harus isolasi di rumah sakit. Ketika gejalanya ringan, tidak perlu di rumah sakit, cukup isolasi di rumah saja selama 10 hari minimal, ditambah 3 tanpa gejala, 3 hari tanpa gejala. Seperti itu. Nanti disarankan minta tolong kepada Bu Irmawati, kepada saudaranya bahwa tetap periksa ke dokter atau tenaga kesehatan yang lain untuk menentukan apakah perlu isolasi di rumah sakit, gejalanya sedang atau berat, dan apakah cukup isolasi di rumah, seperti itu. Gitu ya. Iya, terima kasih dok. Tetap harus ada monitoring itu tadi juga ya dok ya. Betul. Oke, iya. Iya, untuk berikutnya dok, ini dari Arita Noviana, yaitu Mama Sakit 1 Abu. Ada pertanyaan nih dok, jika ada yang terkonfirmasi positif karantina mandiri yang menentukan, itu siapa? Apakah pihak rumah sakit atau kita milih sendiri? Nah, jadi itu banyak kan kita tuh main dokter-dokteran gitu. Jadi main dokter-dokteran. Kalau kita dulu pas masih kecil masak-masakan. Nah, kalau sekarang tuh banyak warga atau masyarakat plus 62 itu mainnya dokter-dokteran. Jadi sebenarnya yang menentukan kita tuh harus isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit itu adalah tenaga kesehatan, dokter gitu. Oh ini gejalanya ringan, ya udah isolasi di rumah saja cukup. Kemudian minum suplemen atau antioksidan kayak gitu, atau suplemen-suplemen yang lain kayak gitulah. Nah kalau misalkan gejalanya sedang sampai berat itu wajib di rumah sakit. Karena perlu monitoring yang ketat. Karena COVID ini kita nggak bisa prediksi. Dia bisa sewaktu-waktu bisa memburuk gitu kondisinya. Ada teman-teman yang saya pas jaga IGD, ada salah satu suami dari
seorang dokter juga yang kerja di Muardi juga. Gejalanya batuk ringan, kemudian demam 10 hari. Udah dicek macam-macam dari tipes, kemudian dia negatif. Kemudian ternyata di ronsennya jelek, gitu, pneumonia, radang dari paru, kemudian rapidnya negatif, gitu. Nah ternyata saturasinya di IGD juga masih bagus, masih 99% pas pagi hari. Kemudian malam hari saturasinya tiba-tiba desaturasi sampai 60 atau 60 sampai 70%. Nah, COVID ini kita tidak tahu, jadi harus hati-hati sekali untuk menentukan kita itu isolasi di rumah atau isolasi di rumah sakit. Itu yang menentukan adalah orang yang kompeten di bidangnya. Kata Rasulullah SAW adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalian adalah lebih tahu daripada urusan kalian. Kalau misalkan kalau dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yaitu bertanyalah kepada orang yang tahu ilmunya, kompeten di bidangnya kalau kalian tidak tahu. Jangan sampai kita main dokter-dokteran kemudian berakibat fatal terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Iya, sekali lagi ya warga plus 62 jangan dokter-dokteran. Cukup masak-masakan aja di rumah ya. Terima kasih. Iya, berikutnya Dok. Oh ya, mohon maaf ya, mungkin tidak semuanya nanti pertanyaan bisa saya sampaikan ke dokter nggih. Ada beberapa kemauan. Dok, ini yang lagi hot-hotnya Dok. Pak Dokter, mohon info seberapa aman vaksin COVID-19 yang masih simpang siur informasinya, monggo. Ya, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Oh iya, langsung keluar nih saya bacakan. Pasti pertanyaan tentang vaksin ini akan muncul di tengah-tengah kita ini. Jadi sebenarnya vaksin itu ada banyak ya, ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca. Kemudian yang di Indonesia itu yang dibeli oleh pemerintah Indonesia adalah Sinovac. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa saat ini negara yang melakukan studi tentang vaksin Sinovac ini buatan dari China itu adalah Turki, yang dia mengatakan atau mengeluarkan statement bahwa efektivitas dari vaksin Sinovac ini 91,7%. Tetapi di situ belum bisa dijadikan patokan karena itu penelitiannya di Turki dan sampelnya hanya 1.322 sampel saja. Seperti itu. Jadi belum bisa dibuat patokan. Kemudian gimana penelitian yang di Indonesia? Penelitian di Indonesia yang saat ini sedang running di Bandung, yaitu di Bio Farma, mereka belum bisa mengeluarkan studi interim untuk fase 3-nya. Jadi belum bisa mengeluarkan statement berapa efektif dari vaksin Sinovac ini sendiri. Jadi kita masih menunggu sampai saat ini. Jadi itu, untuk efektivitasnya belum ada klaim dari Bio Farma. Secara resmi dari Bio Farma tidak ada klaim. Yang jelas nanti yang mendapatkan vaksin adalah usia 18 sampai 59 tahun. Dan nanti banyak kriteria-kriteria inklusi yang dicantumkan di situ. Salah satu kriteria inklusinya adalah tadi usianya 18 sampai 59 tahun, kemudian tidak ada komorbid yang bisa memperberat ketika seseorang itu diinjeksi. Atau misalkan sakit jantung, gagal jantung, gagal ginjal, kemudian yang lain-lain, autoimun, lupus, kemudian Sjogren syndrome, kayak gitu nggak boleh divaksin. Seperti itu. Untuk diabetes boleh ketika diabetesnya dia terkontrol baik. Hipertensi nggak boleh divaksin. Karena COVID ini adalah dia berikatan dengan reseptor ACE pada orang yang hipertensi seperti itu. Jadi belum ada efektivitas atau data atau statement secara resmi dari Bio Farma yang saat ini sedang running penelitian fase 3-nya. Itu di Bandung belum ada statement. Jadi kita masih menunggu semuanya. Iya. Kadang udah merasa takut duluan itu bilang jangan coba-coba. ada suara kayak gitu sih Dok, di belakang. Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Ini akan jadi pertanyaan terakhir Dok, karena udah lumayan ini waktunya ya. Yang tadi ini artinya 3 jaman ya Dok? Oh ya 3 jam setengah katanya. Iya, kita percepat ya Dok ya. Ya pertanyaannya Dok yang terakhir. Dok, kalau sudah pernah kena COVID, sudah swabnya sudah negatif, udah pulang di rumah, bisakah kena lagi? Oh gitu. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Oh sering juga.
Jadi saya sudah kena COVID, bisa nggak dok saya itu kena lagi gitu? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa. Oke. Nah jadi itu. Jadi ketika seseorang kalau COVID itu dia unik banget. Jadi ketika dia pertama kali dia terinfeksi dengan gejala berat, itu antibodi kita memproduksi antibodi yang tinggi. Jadi kalau misalkan dicek antibodinya 1:30.000 sekian. Itu yang gejala berat, misalnya sampai dia ARDS, yaitu gagal nafas, kemudian sampai bantuan ventilator seperti itu, kemudian sampai pneumonia berat seperti itu kan, itu antibodinya akan tinggi sekali. Kemudian kalau misalkan terinfeksi lagi, yang sebelumnya dia gejala berat, dia terinfeksi dia dengan gejala yang ringan. Kalau misalkan dia pertama terinfeksi dengan gejala ringan, belum tentu dia terinfeksi kedua kalinya dia gejalanya ringan, lebih berat dia. Intinya selalu waspada. Selalu waspada. Kadang ada yang bertanya, dok saya sudah kena COVID-19 kemudian swab saya negatif. Apakah saya harus menerapkan protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu bukan semuanya baik gitu. Baik itu ada pandemi maupun enggak kan baik. PPHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu sebenarnya sudah dikenalkan sebelum adanya wabah ini. Tetapi kita baru terbiasa setelah ada wabah gitu. Karena di Indonesia ini adalah stigmanya adalah stigma sakit. Jadi kalau orang belum sakit dia belum sadar seperti itu. Gitu? Jadi kalau misalkan kita makan ya lebih enak tuh kalau nggak cuci tangan kayak gitu kan. Lebih kayak rasanya itu loh. Berasa banget gitu kan. Jadi itu Ibu ya. Apa jawabannya? Terima kasih. Bisa terinfeksi lagi, namanya reinfeksi. Waspadalah. Oke, itu tadi sudah berapa jam? 3 jaman lebih ya. Oke, Mas, monggo Mas, ya, sebelum penutup saya persilahkan untuk memberikan apa ya Mas, wejangan atau closing statement. Apa closing statementnya apa bahasanya? Closing statement. Oke, monggo. Ya, yang penting cuma satu saja. Orang terkena COVID-19 atau coronavirus bukan aib. Orang terkena coronavirus bukan sesuatu yang memalukan. Jadi siapapun yang terkena coronavirus jangan pernah disalah-salahkan, jangan dicibirkan, jangan diasingkan. Tapi monggo itu kita support, kita bantu dia untuk semangat sembuh. Roda berputar. Kita tidak tahu, kita sekarang tidak kena, tapi naudzubillah min dzalik kita bisa kena. Jadi sekali lagi, apabila ada keluarga yang kena COVID, jangan ditutup-tutupi, jangan malu daripada nanti terlambat. Yang penting satu aja, ikhlas. COVID bukan aib. Itu aja, itu penting banget makatan. Monggo Dok. Baik, untuk terakhir ini adalah yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, audiens semuanya dan semuanya awak media di sini. Luar biasa ya. Jadi bahwa COVID-19 di Indonesia ini belum melalui gelombang pertama. Jadi gelombang pertama first wave-nya aja belum landai, masih meningkat terus. Bahkan kasusnya sampai hari ini sampai kemarin 28 Desember 2020 ya, itu kasusnya sudah 7.000 sekian. 700.000 sekian. 719 sekian ya. 719.000 sekian. Jadi masih tinggi banget dan kita Indonesia ini termasuk negara yang walaupun testingnya itu rendah, tapi ternyata jumlah kesakitan di Indonesia ini tinggi. Jadi itu. Sampai saat ini belum terlalui gelombang pertama, itu ditemukan lagi ternyata varian baru, mutasi baru, yaitu D614G. Ya, jadi virus corona varian baru. Jadi kalau menu itu ada varian baru ya. Jadi virus corona ini ternyata dia pertama kali ditemukan adalah di Jogja. Jadi jangan sampai ke Jogja kita.
Jadi virus ini Informasi 10 baru. kali lebih menular dibandingkan virus varian yang pertama. Jadi itu jangan sampai itu ke Jogja. Kemudian di daerah Pantura, jadi kalau misalkan kita nggak penelitian, tapi kita melihat pasien-pasien kita yang dirawat di isolasi Muardi, daerah Pantura itu ternyata pasien-pasien yang dirawat dari daerah Pantura itu perburukannya lebih cepat dan meninggal. Nah, kita belum tahu apakah itu termasuk varian baru yang termasuk D614G tadi. 14G. Nah, itu kalau itu banyak. Nah, harusnya tadi dibahas juga ya. Jadi perlu tetap berhati-hati, terapkan 3M, yaitu pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak tetap kayak gitu. Jangan pernah kita merasa aman dengan itu. Kalau saya tidak aman, maka semuanya, audiens semua juga tidak aman. Jenengan semua tidak aman. Kalau jenengan sekarang detik ini tahu tentang atau paham tentang COVID-19 ini, maka detik berikutnya akan expired pengetahuan jenengan semuanya. Karena COVID-19 ini selalu berkembang, selalu berubah. Maka dari itu jangan pernah merasa cukup untuk mengetahui tentang COVID-19 ini. Jadi itu, makanya terus belajar dan senantiasa mawas diri dengan COVID-19 ini. Jadi saya sendiri pun juga penyintas COVID-19 yang kemarin baru tanggal 22 baru selesai isolasi. Saya, istri dan ketiga anak saya semuanya terkonfirm COVID-19 dan alhamdulillah sudah membaik semuanya. Alhamdulillah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dihindari. Oleh karenanya semuanya sekali lagi bahwa kita harus sama-sama mengambil peran masing-masing. Saya sebagai tenaga kesehatan, dokter di sini sebagai garda belakang. Karena apa? Kalau sudah sakit kan ketemu saya. Garda terdepan adalah jenengan masyarakat pada umumnya, yaitu garda terdepannya adalah jenengan semuanya. Maka dari itu ambil peran kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ilmunya pada sore hari ini. Tepuk tangan semuanya. Audiensnya di sini banyak sekali. Ya, terima kasih atas kedatangannya Pak Dokter, ya, Mama Faris. Semoga ini semua jadi amal ya, Mah ya, untuk Mama dan juga Pak Dokter untuk bagi-bagi ilmu untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang menyampaikan tadi pertanyaan beberapa yang belum saya sampaikan ke dokter. Monggo nanti di sini ada nomornya dokter nggak deh dok? Dikasih nomor gue. Oke, terima kasih. Saya pribadi sebagai moderator kali ini mohon maaf sebesarnya juga bila ada salah kata. Monggo kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Dokter Hasan, barakallah semuanya. Assalamualaikum.